bersama dengan NIM 20320004. Kali ini kita akan membahas tentang materi media dan sumber belajar PPKN. Konsep media pembelajaran yaitu ada media pengajar yang merupakan alat bantu untuk mengajar, dan ada media pembelajaran yaitu alat bantu untuk mempermudah sampainya materi pelajaran kepada siswa. Tujuan media pembelajaran yang pertama yaitu untuk mempermudah proses pembelajaran di kelas, yang kedua meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, yang ketiga menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar, yang keempat membantu konsentrasi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran juga mempunyai manfaat, yaitu yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi. Dan yang terakhir, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Dalam memilih media pembelajaran juga harus menentukan kriterianya terlebih dahulu. Dan kriteria dalam memilih media pembelajaran yaitu yang pertama, ketepatan dengan tujuan pengajaran, yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, yang ketiga, kemudahan memperoleh media, yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya, yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya, yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Jenis-jenis media pembelajaran yaitu ada visual, audio, dan audiovisual. Contoh media pembelajaran visual yaitu seperti gambar, bagan, dan kartun. Contoh media pembelajaran audio yaitu seperti radio, kaset, dan laboratorium bahasa. Contoh audiovisual yaitu ada video, TV, dan film. Yang selanjutnya ada sumber belajar. Apa yang dimaksud dengan sumber belajar itu adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Klasifikasi sumber belajar yaitu ada pesan yang merupakan informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai, dan data. Yang selanjutnya ada orang atau person, yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Yang selanjutnya ada bahan, yang sering disebut sebagai media atau software atau perangkat lunak. Yang selanjutnya yaitu alat, yang biasanya disebut sebagai hardware atau perangkat keras. Dan ada teknik, yaitu prosedur yang runtut atau ajuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan, orang, dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan ajaran atau materi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada lingkungan, yang merupakan situasi di sekitar proses belajar mengajar terjadi. Latar atau lingkungan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan fisik dan non-fisik. Dan yang selanjutnya ada fungsi sumber belajar, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas pembelajaran, yang kedua memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yang ketiga memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, yang keempat lebih memantapkan pembelajaran, yang kelima memungkinkan belajar secara seketika, dan yang terakhir memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Demikian pembahasan kita mengenai media dan sumber belajar PPKN. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.